Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira, dan disebutkan an Abi Hamidin, dari Abi Hamid Al-Lafafi, Abi Hamid Al-Lafaf, annahu, bahwa beliau, qala, berkata. Abu Hamid Al-Lafaf berkata, Abu Hamid Al-Lafaf berkata, man aksaro min zikril mauti ukrima bisalasati asya'a. Man aksaro, barang siapa yang memperbanyak, man aksaro, barang siapa memperbanyak, min zikril mauti, dari mengingat kematian. Barang siapa yang memperbanyak dari mengingat kematian, bahasa Indonesianya yang bagus, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, darinya nggak usah. Nah, darinya itu tidak berfungsi, namanya zaidah, min zaidah. Jadi min zikril mauti, minnya itu zaidah, barang siapa yang mengingat kematian. Jadi kalau tidak ada min, tapi ini nggak boleh dirubah karena ini ucapan yang sudah baku. Man aksaro zikrol mauti. Nah, zikrol mauti itu maf'ul bih. Min zikril mauti juga sama, maf'ul bih, cuma ada min zaidahnya. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima, maka dia dimuliakan. Bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Maka dia dimuliakan dengan 3 perkara. Biasanya setelah salasati asya'a itu adalah badalnya. Ta'jilit taubati. Kenapa ta'jili bukan ta'jilu? Karena ada bisalasati, badal dari salasati, 3. Nah, 3 perkara itu berupa, nah badal itu berupa ta'jilit taubati, menyegerakan bertaubat. Jadi ta'jili adalah badalnya salasati. Salasatinya jer, maka badalnya juga jer. Ta'jilit taubati, menyegerakan taubat. Jadi menyegerakan bertobat. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, dia akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Wa qanaatil kuti, wa qanaatil kuti. Qanaah artinya merasa cukup. Al-kuti adalah bahan makanan. Merasa cukup dengan makanan yang ada. Merasa cukup dengan yang dimakan. Kut itu artinya bahan makanan pokok. Merasa cukup dengan yang dimakan. Jadi yang dimakan itu dia sudah merasa cukup, yang penting kuat buat ibadah. Nah, itu orang yang zuhud karena dia mengingat kematian. Wa qanaatil kuti, merasa cukup dengan yang dimakan. Merasa cukup dengan yang dimakan. Wa nasyatil ibadati, dan bersemangat ibadah. Wa nasyatil ibadati, dan bersemangat ibadah. Jadi 3 ini, menyegerakan taubat, merasa cukup dengan yang dimakan, tidak banyak makan, dan giat semangat di dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu gunanya mengingat kematian. Maka kita hendaklah sering mengingat kematian. Waman nasiyal mauta, waman barang siapa, nasia melupakan, al mauta kematian, ukiba maka dihukum, ukiba maka disiksa atau dihukum, bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Jadi kalau orang tersebut melupakan kematian, tidak memperbanyak mengingat kematian, dia akan dihukum dengan
3 perkara. Yang dihukum itu hatinya. Jadi orang itu biasa-biasa aja di dunia, tetapi hatinya itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaannya. Taswifit taubati, menunda-nunda bertaubat. Jadi menunda-nunda taubat itu hukuman dari Allah. Taswifit taubati, menunda-nunda bertaubat kepada Allah. Taswifi dibaca jer karena badal ke salah satu asya'a, sama seperti yang atas. Ya, jadi badal ba'du minkul. Ya, kan ada 3 taswif, salah satu jer, taswifit taubati juga dibaca jer, menunda-nunda taubat. Wa tarkir ridho, meninggalkan keridoan, tidak ridho. Tarkir ridho maksudnya tidak ridho. Bil kafafi, dengan kecukupan. Bil kafafi, dengan kecukupan. Jadi meninggalkan keridoan dengan kecukupan. Tidak ridho dengan kecukupan yang ada. Nah, itu bahasa enaknya. Tidak ridho dengan kecukupan yang ada, yang diberikan oleh Allah. Jadi merasa kurang, padahal nikmatnya begitu banyak. Padahal makannya sudah enak, tempat tinggal ada, fasilitas ada, tapi tidak merasa cukup atau tidak ridho dengan kecukupan yang ada, akibat tidak mengingat kematian. Wattakasuli fil ibadati, dan bermalas-malasan di dalam ibadah. Dan bermalas-malasan di dalam ibadah. Jadi kalau orang tersebut tidak mengingat kematian, dia malas beribadah kepada Allah, na'udzubillah. Jadi wattakasuli fil ibadati, dan bermalas-malasan di dalam ibadah. Selanjutnya, wa dzukira. Ya, kita menentukan zakara dan dzukira, lihat aja kalimat sebelumnya. Wa dzukira, dan disebutkan. Naibul fa'ilnya dzukira, an-naisa dan seterusnya, itu naibul fa'ilnya. Jadi naibul fa'il tidak harus berupa langsung isim. An plus fi'il mudhari boleh, anna isim dan khobarnya boleh, atau isim itu sendiri boleh. Jadi bebas. Kan sudah pernah saya jelaskan, an plus fi'il mudhari namanya masdar muawwal. Masdar muawwal posisinya posisi isim. Anna isim dan khobarnya masdar muawwal yang menempati posisi isim juga. Posisi isim itu bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il. Posisi isim bisa dimasuki oleh masdar muawwal. Masdar muawwal itu an plus fi'il mudhari atau anna isim dan khobarnya. Contohnya mubtada, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu, kamu berpuasa, khairun, lebih baik. Nah, itu mubtada tapi an plus fi'il mudhari. Wa antasumu khairul lakum. Nah, khairun itu khobarnya. Ya. Itu menerangkan nahwu sharafnya tadi. Kita lanjutkan. Wa dzukira, dan disebutkan. Ya, naibul fa'ilnya an-naisa dan seterusnya sampai khobarnya anna. Anna Isa, bahwa Isa alaihi salam. Alaihi salam, semoga keselamatan tercurah pada Nabi Isa. Kana dahulu yuhyil mauta, beliau menghidupkan mati. Maksudnya menghidupkan mati, menghidupkan orang mati. Bahwa Nabi Isa dahulu menghidupkan orang mati biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi yuhyil mauta, di sini pakainya mauta.
menghidupkan mati, maksudnya menghidupkan orang mati biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Faqala lahu ba'dul kafaroti, faqala lahu ba'dul kafaroti, maka berkata kepadanya orang-orang kafir. Ba'du sering tidak usah diterjemahkan juga nggak apa-apa. Sebagian orang kafir maksudnya orang-orang kafir, ya. Misalkan ba'du itu lebih bagus tidak diterjemahkan. Ba'dul masajid, masjid-masjid, jangan sebagian masjid. Itu yang bagus masjid-masjid. Ini ba'dunya nggak usah diterjemahkan. Banat al-hukumah, pemerintah membangun ba'dul masajid, masjid-masjid. Sebagian nggak usah. Artinya ini tetap ada, tapi nggak usah diterjemahkan. Ba'du plus jamak, ba'du ini nggak usah diterjemahkan, begitu. Jadi pemerintah membangun masjid-masjid di Jakarta, gitu. Dari segi terjemahan kurang lebih begitu. Maka orang-orang kafir berkata kepadanya, innaka, ya dibaca innaka karena tadi ada faqala, bukan annaka. Innaka, sesungguhnya kamu, qad ahyaita, sebentar, ahyaita, qad ahyaita, innaka qad ahyaita, sesungguhnya kamu sungguh menghidupkan, man, orang, kana hadisal mauti, man kana hadisal mauti, orang yang baru mati, orang yang baru mati. Kana isim kananya adalah man, domir kembali ke man. Hadisal mauti adalah khobar kananya. Man kana hadisal mauti, sesungguhnya kamu sungguh menghidupkan orang yang baru mati. Fala allahu, mungkin dia, lam yakun, tidak benar-benar, maitan, mati, tidak betul-betul mati. Lam yakun, tidak benar-benar, maitan, mati. Mungkin, la'allahu, mungkin dia, lam yakun maitan, tidak benar-benar mati. Fa'uhyi lana, maka hidupkanlah untuk kami, man, orang, mata yang mati, fiz zamanil awali, pada zaman pertama, pada zaman dahulu. Hidupkanlah untuk kami orang yang meninggalnya sudah sangat lama, pada zaman dahulu. Faqala lahum, maka Nabi Isa berkata kepada mereka orang kafir, ikhtaru, pilihlah, man syi'tum, orang terserah kamu, syi'tum sekehendak kalian, pilihlah orang sekehendak kalian. Faqalu, maka mereka orang kafir berkata, ahyilana, uhyilana, sama bni Nuhin, hidupkanlah untuk kami Sam bin Nuh. Faja'a ila qabrihi, maka Nabi Musa mendatangi kuburnya Sam bin Nuh. Wa shalla, dan sholat, rakaataini, 2 rakaat. Wada Allah Ta'ala, dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Fa'ahyallahu, maka Allah menghidupkan Sam bin Nuhin, Sam bin Nuh. Fa'ahyallahu Sam bin Nuhin, maka Allah menghidupkan Sam bin Nuh. Fa'izan, ketika itu faizan, iza
Kalau ada ketemunya isim idzan, ya redaksinya sama. Fa idzan ra'suhu lihyatuhu qadib yadota. Fa idzan ketika itu ra'suhu kepalanya, lihyatuhu jenggotnya, qadib yadota sungguh benar-benar memutih keduanya, rambut kepala dan jenggotnya memutih. Faqila maka dikatakan, ma haza apa ini? Fa inna syaiba sesungguhnya uban itu rambut putih. Fa inna syaiba sesungguhnya uban lam yakun fi zamanika tidak ada pada zamanmu. Kamu waktu dahulu hidup tidak beruban, kok sekarang beruban? Qala Sam bin Nuh berkata, orang yang dihidupkan itu berkata, sami'tun nidaa saya mendengar panggilan, fazonantu maka saya menyangka, annal kiamata bahwa hari kiamat, qad qamat telah terjadi. Panggilannya berarti teriakan keras, panggilan kepada Sam bin Nuh di alam kubur. Saya mendengar panggilan atau teriakan, saya menyangka bahwa kiamat telah terjadi. Fasyaba maka memutih atau beruban, sya'ru ra'si rambut kepalaku, walihyati dan jenggotku, minal haibati karena rasa takut. Jadi ada panggilan, menyangka itu adalah datangnya kiamat, lalu menyebabkan rambutnya memutih, jenggotnya juga memutih. Itu di alam kubur. Minal haibati karena rasa takut. Faqila maka dikatakan, munzukam anta mayyitun. Munzukam sejak berapa? Sejak berapa lama? Anta mayyitun kamu meninggal dunia, kamu mati. Faqala Sam bin Nuh berkata, munzu arba'ati alafin sejak 4.000 tahun, arba'ati alafi sanatin sejak 4.000 tahun, munzu arba'ati alafi sanatin sejak 4.000 tahun. Jadi sejak 4.000 tahun. Wa ma zahabat dan tidak hilang anni dariku sakaratul mauti rasanya sakaratul maut. Kita bisa bayangkan 4.000 tahun rasanya sakaratul maut masih ada. Jadi rasanya sakaratul maut itu belum hilang. Dia matinya sudah 4.000 tahun yang lalu. Berarti sangat berat sekali sakaratul maut tersebut. Demikian pelajaran kita Tanbihul Ghafilin kita kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya baik nahwu maupun kitab ini.